وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yang sangat penting di dalam fikih muamalah maliyah, masalah jual beli, yaitu pembahasan tentang al-khiyar. Dan di hampir semua kitab-kitab fikih ketika masuk di bab jual beli pasti nanti para ulama akan membahas tentang khiyar ini secara panjang lebar, karena sangat pentingnya pembahasan khiyar. Khiyar itu kalau arti secara bahasa, khiyar itu pilihan. Sehingga sering sekali yaitu kita itu sering mendengar namanya istikharah. Itu dari kalimat itu. Kalau istikharah, istakhara yastakhiru, itu berarti dia minta pilihan kepada Allah Ta'ala. Khiyarah itu, khiyar itu pilihan. Sedangkan secara istilah kita yang kita maksud dengan khiyar itu talabu khairil amraini min imdha'il aqdi au fashihi, yaitu hak memilih satu dari dua pilihan yang terbaik, entah melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli. Yaitu khiyar itu hak untuk memilih salah satu dari dua pilihan yang terbaik. Apakah yang terbaik bagi dia itu melanjutkan jual belinya, atau yang terbaik bagi dia itu dibatalkan jual belinya. Itu namanya khiyar. Jadi maksudnya gini, contohnya misalkan saya mau beli mobil, kemudian saya datang dan saya sudah siapkan uang. Saya datang ke toko jual beli mobil, showroom. Saya sudah tertarik dengan satu mobil. Di majelis kita itu sedang diskusi lah gitu. Kita masih di situ diskusi bagaimana mobil itu dan yang lainnya. Sampai kita masih di situ sampai deal harga. Misalkan satu unit mobil harganya 100 juta. Saya juga punya uang 100 juta. Sudah selesai deal, sudah deal ini. Tapi kita masih di situ, saya belum keluar itu. Tiba-tiba mertua saya itu tahu kalau saya mau beli mobil. Setelah itu SMS ke saya, nggak usah beli mobil, itu mobil di rumah pakai saja itu. Padahal apa? Saya sudah deal ini. Saya sudah deal ini. Tapi saya masih di situ. Kemudian saya mendapatkan informasi dari mertua, sudah mobil yang di rumah itu pakai saja, nggak usah beli baru itu. Ngapain kamu beli mobil misalnya? Lah di sini berarti saya berubah ini. Saya berubah. Apakah saya itu melangsungkan jual beli? Itu langsung itu tetap saya beli karena sudah deal, uang saya kasih, mobil saya bawa, atau saya membatalkan jual beli. Maka pilihan untuk melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli itu namanya khiyar. Dan penjual dan pembeli itu dia itu diberikan hak itu, diberikan hak untuk melangsungkan jual beli. Kalau melangsungkan jual beli itu maksudnya apa? Jual beli tetap berlangsung, saya bayar, saya dapat barang. Atau jual beli itu dibatalkan. Misalnya kita bilang, Pak, nggak jadilah gitu, karena saya dapat hadiah dari mertua, akhirnya kita nggak jadi. Padahal tadi sudah deal. Nah, nggak jadi saya, itu namanya faskhul bai', yaitu membatalkan akad jual beli yang sudah deal di situ. Nah, itu namanya dinamakan dengan khiyar. Jadi khiyar itu hak untuk memilih satu dari dua pilihan yang terbaik versi dia. Itu baik itu bagi pembeli atau penjual. Pembeli misalkan dia mau beli mobil, penjual misalkan mau jual mobil,
Tiba-tiba setelah itu sudah deal, padahal itu masih di situ, tetapi karena kondisi tertentu akhirnya nggak jadi sekarang lah, tak jual, mungkin 1 bulan lagi. Nah itu juga namanya khiyar. Jadi khiyar itu bisa ke pembeli, bisa juga ke penjual. Jadi pembeli dan penjual semuanya diberikan hak untuk memilih salah satu dari 2 pilihan yang terbaik versi dia. Apakah dia tetap melangsungkan jual beli atau dia itu membatalkan jual beli dia. Dan disyariatkannya khiyar atau dibolehkannya khiyar itu ada dalam sebuah riwayat hadis sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani," jika ada 2 orang yang jual beli, "fakullu wahidin minhuma bil khiyari," maka kedua pihak yaitu penjual dan pembeli semuanya memiliki khiyar. Jadi pahami ya, saya tidak ngulang-ulang lagi khiyar itu apa, karena saya cari bahasa Indonesia pun mumet juga itu, belum ketemu saya itu. Jadi khiyar itu apa sih, bahasa Indonesianya itu apa gitu? Ada yang tahu nggak? Jadi biar kita itu nggak ngulang-ulang bahasa khiyar gitu. Kalau tidak ada ya saya pakainya khiyar. Jadi nanti khiyar itu apa Ustaz? Ya sudah saya jelaskan tadi di awal, nggak usah diulang-ulang gitu. Jadi khiyar itu keberhakan salah satu dari 2 pihak untuk memilih satu dari 2 pilihan yang terbaik. Apakah jual beli tetap dilangsungkan atau jual beli dibatalkan? Itu seperti itu. Apa namanya? Ada yang tahu nggak? Bahasa kita itu, bahasa kontemporer apa itu bahasa kontemporernya itu? Saya tadi belum ketemu itu. Saya tadi tak cari-cari apa bahasa yang enak itu. Saya belum ketemu itu. Hatta tulisan ustaz kita misalkan yang nulis masalah muamalah pun saya belum ketemu itu. Bahasanya apa gitu? Sehingga yang dikenal ya khiyar gitu. Nah, jadi maksudnya itu berarti ini ada bahasa baru, bahasa Arab yang harus diindonesiakan. Kenapa harus diindonesiakan? Karena di Indonesia nggak ada gitu. Ya kan? Seperti misalkan bahasa apa ya, terkadang ada bahasa Arab yang diindonesiakan karena sudah masyhur, akhirnya ya seperti itu gitu. Alam itu kan bahasa Arab gitu. Tapi kan sudah diindonesiakan karena kita paham gitu. Jadi Rasulullah mengatakan jika ada 2 orang yang melangsungkan akad jual beli, pembeli dan penjual, maka keduanya itu memiliki khiyar. Malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah. Wa kana jami'an, dan mereka berdua masih di tempat itu, masih berkumpul di tempat itu. Au yukhayyiru ahaduhumal akhar, atau salah satu memberikan khiyar kepada yang lain. Yang satu sudah, saya pokoknya sudah, kalau saya itu satu, saya mau jual barang ini gitu, saya terdesak itu. Tetapi pembeli kan dia boleh memilih melangsungkan atau tidak itu. Maka bisa dua-duanya itu punya hak khiyar, atau boleh salah satu dari keduanya, karena yang satu sudah dia itu punya pilihan yang pasti. Fa in khayyara ahaduhumal akhara fatabaya'a 'ala dzalika, ketika salah satu pihak itu dia memberikan khiyar kepada pihak yang lain, penjual misalkan, ini harga segini, gimana kamu jadi atau tidak itu? Ayo jadi wis, jadi selesai. Nah, maka kalau sudah sampai mereka sepakat, fatabaya'a 'ala dzalika, dan mereka sepakat, faqad wajabal bai'u, maka jual beli sah. Jual beli sudah jatuh, yaitu sudah jadi wajib harus diterima. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, kalau mereka berpisah, misalnya kita sudah jual, saya tadi misalkan saya sudah bayar mobil sudah saya bawa keluar dari showroom, walam yatruk wahidun minhumal bai'a, yaitu sudah saya tinggalkan tempat itu dan tidak ada syarat yang lain, yaitu tidak ada syarat, nanti kita jelaskan namanya syarat itu apa. Faqad wajabal bai'u, maka jual beli sudah sah. Dalam hadis ini maksudnya di sini intinya, seseorang yang dia itu melangsungkan akad jual beli, terkadang karena ketergesa-gesaan dia, atau karena dia itu ya semacam-macam lah itu, dia tidak melihat kondisi dirinya, atau tidak dapat informasi dari keluarganya atau yang lainnya lah, akhirnya apa? Dia langsung jual beli akad. Setelah itu baru dia itu menyesal. Dia menyesal. Akhirnya dalam agama kita itu dia itu diberikan hak pilihan.
Supaya apa? Supaya tidak ada penyesalan. Maka dalam agama kita itu, agama kita memberikan keringanan. Keringanannya apa? Keringanan untuk khiyar. Khiyar itu apa? Pilihan untuk milih entah melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli. Khiyar ini nanti kalau di pembahasan ulama-ulama kita itu nanti khiyar itu dibagi menjadi 7. Ini dan saya bahasanya bahasa Arab semua ini, karena bahasanya itu susah, saya cari bahasa Indonesianya susah sekali itu saya itu. Jadi ada 7 macam khiyar itu, nanti ada 7 macam. Ini semuanya bahasa-bahasa Arab. Jadi ya maksudnya itu ya sebagai tambahan istilah saja lah. Maksudnya itu apa? Ya itu istilah. Yang penting itu paham hakikatnya itu kayak gini gambarannya itu. Contohnya itu seperti ini. Jadi paham kita itu. Kenapa? Karena nanti dalam praktek jual beli kita itu sering sekali seperti itu. Saya sebutkan secara ringkas dulu, yaitu macam ini nanti kita bahas satu-satu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, khiyar yang pertama namanya khiyar majlis. Khiyar majlis. Apa khiyar majlis itu? Intinya, gampangnya itu khiyar ketika mereka berdua masih di majlis akad. Itu namanya khiyar majlis. Kalau mereka sudah berpisah, maka tidak boleh lagi untuk khiyar. Selesai. Mereka sudah keluar dari toko, sudah gak ada khiyar, gak ada orang, Pak saya aduh ini gak jadilah, itu gak bisa, karena sudah berpisah mereka berdua. Tapi ketika mereka masih berkumpul, maka hak khiyar itu masih ada. Kemudian yang kedua, khiyar yang kedua namanya khiyar syarat. Khiyar syarat. Syarat itu apa? Yaitu kalau dia itu mensyaratkan, Pak ini saya beli mobilnya, saya beli tapi saya mensyaratkan tak pakai dulu sehari, saya pengen coba sehari bagaimana hasilnya itu. Kalau nanti cocok ya kita lanjut, kalau tidak saya kembalikan. Nah, jadi berarti apa? Mobilnya dibawa keluar, dia syaratnya itu 1 hari dia mau mencoba cocok atau tidak. Nah, khiyar seperti ini namanya khiyar syarat. Setelah sehari rupanya aduh ini mobil nggak enak sama sekali, kayak gini rasanya kan gitu. Akhirnya dia bilang, Pak ini saya nggak jadilah itu mobil kayak gini itu, maksudnya mesinnya sudah kayak gini dan yang lainnya saya nggak jadi. Tapi apa? Dia itu membatalkan jual beli dalam persyaratan yang sudah disepakati berdua, yaitu dia akan memakai itu selama sehari dulu, dicoba dulu misalkan, atau 1 bulan atau yang lainnya lah, itu nanti kita bahas. Itu namanya khiyar syarat. Jadi khiyar syarat. Kemudian yang ketiga, khiyar yang ketiga namanya khiyar ghabn. Khiyar ghabn. Khiyar ghabn itu khiyar karena kita tertipu dengan harga barang. Yaitu penjual itu ya karena omongannya yang pinter lah gitu, atau jualan jamu gitu. Yang namanya jamu harganya 10.000, karena pinternya ngomong saya tergoda sampai akhirnya beli 100.000 saya itu. Akhirnya ketika tahu harga pasar jengkel saya nih. Nah itu namanya khiyar ghabn. Khiyar ghabn itu adalah khiyar di mana kita itu tertipu sampai akhirnya kita itu selisih antara harga pasar dengan barang itu harganya jauh sekali lah. Karena saya tertipu dengan omongannya dia itu. Nah, itu namanya khiyar ghabn. Maka nanti saya diberikan hak mau melanjutkan jual beli atau batal. Kemudian yang keempat dinamakan khiyaru tadlis. Khiyaru tadlis. Khiyar tadlis itu maksudnya penjual itu dia mengetahui ada cacat barang, tetapi barangnya itu ditutupi cacatnya. Yaitu apa? Tadlis itu apa? Membohongi pembeli. Penjual membohongi pembeli dengan menutupi cacat barang. Seperti barang misalkan mobil tabrakan kemudian didempul misalkan, itu kelihatan kinclong. Pembeli nggak tahu kalau dia itu mobil dempulan itu. Ketika sampai di rumah dempulnya lepas. Makanya ketahuan bahwasanya mobil itu bekas tabrakan misalkan itu. Nah, berarti apa? Di sini ada tadlis, ada kecurangan, penipuan. Kemudian yang kelima, khiyar yang kelima, khiyarul aib. Khiyarul aib. Aib itu khiyar disebabkan barang itu ada cacat yang mengurangi harganya. Harga kalau barang itu nggak cacat, baik cacatnya itu si penjual tahu atau tidak,
atau pembeli itu tahu atau tidak. Jadi nanti intinya ada cacat itu yang kita nggak sama, yang penting ada cacat lah barang itu. Barang itu kalau nggak cacat, misalkan mobil ini kalau nggak cacat itu harganya bagus ini 100 juta, tapi karena cacat seperti ini setelah dipakai rupanya cacat barangnya itu. Akhirnya kalau dihitung-hitung harganya 80 juta. Nah, akhirnya di situ apa? Kalau ditanya ini Pak, ini barangnya seperti, aduh saya juga nggak tahu itu, saya juga nggak ngerti mobil itu. Nah berarti apa? Intinya barangnya itu ada cacat yang mengurangi harga sebenarnya itu, cacatnya itu. Atau misalkan apa seperti sekarang ini masalah jual beli korban. Apalagi kambing-kambing sekarang kan banyak penyakit seperti ini kan yang mengerikan kan gitu. Kita beli nggak ada yang tahu gitu. Yang penting apa, harganya sekian. Tiba-tiba bawa pulang cacat, mati barangnya itu. Apa kambingnya itu mati misalkan itu cacat berarti kan. Tapi cacatnya apa? Penjual juga nggak tahu, kita nggak tahu itu. Jadi beda kan ini dengan yang tadris beda. Kalau tadris itu cacat barang itu benar-benar ditutupi gitu. Jadi ada tipuan di situ sama penjual itu ada tipuan. Kemudian yang keenam, khiyar yang keenam, al khiyar bi takhbiris tsaman. Khiyar takhbiris tsaman, karena kelirunya penjual mengabarkan harga modal. Nah, misalkan ini wes mas saya mau jual barang ini mobil kamu, atau ini barangnya saya jual modalnya saja lah gitu. Nah modalnya berapa kamu beli itu? Ini modalnya saya 100 juta ini barang seperti ini tuh. Ya udah saya jual 100 juta. Yaitu apa? Dia nggak ngambil untung misalkan ini. Dia ngambil sesuai dengan modal. Rupanya dia mengabarkan modal 100 juta itu keliru. Itu barang itu modal secara harga pasar nggak sampai 100 juta, itu cuma 80 juta itu. Nah berarti apa? Dalam mengabarkan harga yaitu modalnya itu berapa, itu ada kekeliruan antara apa yang disampaikan sama dia dengan harga pasar. Itu namanya takhbiris tsaman. Itu karena keliru dalam mengabarkan modal. Nanti kita jelaskan satu persatu maksudnya apa itu. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, khiyarul kholaf fis sifah. Khiyar karena berbeda dengan barangnya itu berbeda dengan yang disifati sebelumnya. Misalkan ini, contohnya misalkan saya punya pegawai yang dulu kerja di saya supir, biasa pakai mobil saya itu, kemana-mana tahu dia, mobil saya tahu sekali itu. Setelah itu dia keluar, nggak kerja di saya lagi, sampai 5 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan itu dia nelpon saya, Pak, itu mobil yang itu biasa saya pakai tak beli aja, mau dijual berapa itu? Oh iya itu tak jual misalkan 50 juta itu. Tapi masih barangnya masih nggak ada perubahannya, ya barangnya nggak ada masalah itu, ya masih dipakai seperti itu. Dia pernah pakai tapi sudah lama itu, dia tahu sifatnya itu seperti ini tuh. Akhirnya ketika dibeli, rupanya dalam perjalanan itu tabrakan tetapi tidak diberitahukan, yaitu atau barangnya itu berubah lah itu. Barangnya itu berubah. Akhirnya apa? Sifat yang sebelumnya dia ketahui barang itu baik, rumah misalkan atau yang lainnya lah itu. Rupanya barang itu setelah itu ada cacatnya yang kita nggak tahu, yaitu pembelinya itu nggak tahu. Dia ngira sifat yang kemarin saya lihat itu baik-baik saja gitu. Rupanya ada cacatnya. Maka kita diberikan hak untuk memilih lanjut perjual belinya atau tidak. Nah, jadi seperti ini. Jadi intinya khiyar secara mudah tadi saya jelaskan secara ringkas. Jadi khiyar itu terbagi menjadi 7 macam ini. Khiyar terbagi menjadi 7 macam. Khiyarul majlis, khiyarul syarat, khiyarul ghabn, khiyarul tadlis, khiyarul aib, kemudian khiyar bitakhbiris tsaman, kemudian khiyarul kholaf fi sifat. Nah sekarang kita bahas satu persatu, kita bahas secara ringkas saja karena ini pembahasan panjang sebenarnya. Kalau ini kita masuk di fikih, apalagi kita masuk di fikihnya itu madzhab, itu pembahasannya panjang karena rinciannya detail sekali dalam masalah ini. Kita masuk yang pertama, khiyar yang pertama yaitu dinamakan dengan khiyarul majlis. Khiyarul majlis yaitu khiyar majlis tadi kita katakan. Apa khiyarul majlis itu? Yaitu selama penjual dan pembeli itu masih di satu tempat, maka mereka diberikan hak untuk memilih salah satu dari 2 pilihan. Melanjutkan akad yang sudah disepakati, tetap lanjut, atau membatalkan akad yang sudah disepakati.
Dinamakan dengan majelis kenapa? Karena standarnya itu satu majelis itu. Ketika sudah keluar dari majelis itu, khiyar sudah nggak ada. Khiyar sudah tidak ada. Jadi kalau sudah keluar dari situ, orang mau kembali lagi nggak bisa. Orang mau batalkan lagi nggak bisa. Kenapa? Karena dulu pernah saya sampaikan bahwasanya jual beli itu akadnya lazim. Jadi nanti dalam akad itu kan ada 4 macam. Ada akad yang lazim antara dua torof, yaitu penjual dan beli itu semuanya lazim. Lazim itu apa? Kalau sudah selesai akad, maka lazim untuk memenuhi tanggung jawab masing-masing. Tidak bisa membatalkan seenaknya, nggak bisa. Ada yang akadnya itu sifatnya jaiz, seperti syarikah, kita kongsi, kapan saja kita boleh batalkan gitu, boleh. Jadi macam-macam. Jadi akad itu macam-macam. Maka itu kalau jual beli, demikian juga seperti sewa menyewa, itu akadnya lazim. Lazim itu kalau sudah deal, maka tidak boleh sembarangan kita, mas saya nggak jadilah itu, nggak bisa. Kenapa? Karena sifatnya itu mengikat. Akad jual beli itu sifatnya itu mengikat akad itu. Kalau sudah akad, berarti ada konsekuensi. Seperti nikah itu kan akadnya lazim. Orang ketika sudah mengatakan qabil tuh, nggak bisa rujuk lagi itu. Enggak jadi saya nggak bisa. Setelah antum mengatakan qabil itu ya selesai itu. Ya, jadi itu namanya akad yang lazim. Maka itu jual beli itu akadnya lazim. Maka kalau sudah deal, tidak boleh orang itu kembali. Tetapi dalam agama kita, kecuali jika khiyarnya itu masih ada. Kecuali kalau hak khiyarnya itu masih ada, maka masih boleh kembali. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Dua orang yang sedang transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli, bil khiyar, semuanya memiliki khiyar. Malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka berdua jujur dan mereka berdua menjelaskan aib barang, niscaya jual beli mereka diberkahi. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka itu dusta dan mereka itu menutup cacat barang, maka akan dicabut barokah jual beli mereka. Nah, jadi intinya jual beli yang sifatnya lazim, kayak ya kita jual beli kita atau ijarah seperti sewa menyewa, itu akadnya lazim. Kalau sudah deal tidak boleh kembali, kecuali kalau hak khiyarnya masih ada. Lah yang khiyar majlis itu maksudnya apa? Ketika mereka itu masih dalam satu tempat. Kalau mereka itu masih dalam satu tempat, maka berarti hak khiyarnya itu masih ada. Pertanyaan, lah kalau seandainya mereka sepakat untuk tidak ada khiyar, boleh nggak seperti ini? Boleh. Kalau mereka memang sepakati. Maka itu kata para ulama, khiyar itu, khiyar majlis, ya masih bisa difahami ya khiyar majlis ya. Misalkan saya datang ke toko apalah itu, toko bangunan atau toko apa sajalah itu. Kita masih deal-dealan itu, masih ngobrol sampai Pak, ya sudah saya bawa beli inilah itu. Lama-lama saya mikir, ini saya ada barang yang lebih bagus, saya lihat itu, Pak yang ini nggak jadilah, saya mau beli yang itu. Nah berarti apa? Kita batalkan akad yang sudah kita deal gitu. Ya, terus bagaimana kalau seperti ini? Maka selama masih dalam satu majelis itu masih boleh. Selama masih dalam satu majelis. Tapi kalau sudah pulang, kemudian kita kembali lagi, Pak saya nggak jadi karena saya mau tukar yang itu, nggak bisa. Kecuali nanti kalau kita ada persyaratan, kita mensyaratkan, itu baru boleh nanti akad masuk ke khiyar yang kedua. Khiyar majelis ini kata ulama mengatakan itu akan terputus. Khiyar majelis itu akan terputus dengan satu dari dua cara, satu dari tiga cara. Jadi ada tiga sebab di mana khiyar majelis itu hilang. Jadi nggak ada lagi khiyar majelis, nggak ada. Yang pertama, khiyar majelis itu akan hilang. Yang pertama, idza nafayal khiyara, jika mereka berdua sepakat untuk tidak ada khiyar. Kapan kesepakatan mereka? Sebelum akad. Contohnya misalkan beberapa toko ditulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, ya kan sekarang banyak seperti, atau barang yang sudah masuk struk, ya struk ya paham ya, yang sudah dimasukkan ke mesin itu barcode Pak.
Nah, pokoknya barang yang sudah masuk barcode nggak bisa dibatalkan. Orang masuk ke situ syaratnya tahu itu semuanya modelnya seperti itu gitu. Nah, terus bagaimana kalau seperti boleh nggak seperti itu? Lah saya kan nyesel ini, saya mau beli yang itu, lihat ada barang yang lebih bagus kan itu. Nggak bisa, ini sudah masuk ke barcode itu barangnya itu. Terus bagaimana seperti ini? Maka jika memang tempat itu dari awal memang menafikan khiyar, yaitu apa? Keduanya sepakat untuk membatalkan hak khiyar sebelum akad, maka berarti khiyarnya tidak bisa dijalankan, yaitu batal khiyarnya. Boleh nggak saya itu menuntut untuk membatalkan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena khiyarnya batal. Hak khiyarnya batal ketika mereka berdua sepakat tidak ada khiyar kalau nanti akad selesai. Kalau akad deal tidak ada lagi khiyar. Dan kapan mereka sepakati? Mereka sepakati sebelum akad. Dan itu biasanya ya sepakatnya bisa ada tulisan. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau kita baca ini, misalkan di kasir ada tulisan seperti itu, kemudian kita di situ dan naruh barang, kemudian barangnya sudah masuk ya barcode ini. Papa nggak jadi yang itu, nggak jadi itu. Nah, nggak bisa. Itu ada tulisan mas, kamu sudah bacakan itu, udah nggak bisa berarti. Berarti barang yang sudah dibeli tidak bisa ditarik kembali. Ya, jadi ini yang pertama. Jadi bisa batal khiyar majelis itu ketika mereka berdua sepakat untuk membatalkan khiyar ketika akad itu terjadi, yaitu dealnya itu terjadi. Yang kedua, batalnya khiyar majelis yang kedua, idza asqata al khiyar ba'dal aqdis, kalau mereka berdua membatalkan khiyar setelah akad. Misalkan ini kita jual beli, misalkan mobil, misalkan yang paling kan mobil contohnya itu. Pak, saya beli mobil ini ya, oke, siap, dihitung-hitung harganya sekian, oke, siap, oke. Alhamdulillah saya punya uang segitu, kemudian penjualnya juga oke. Sebelum kita keluar atau berpisah itu langsung ini tapi deal ya itu. Ini tapi deal ya. Maksudnya kamu benar-benar beli ya, ya deal wis pokoknya. Berarti apa? Saya milih untuk tetap lanjut gitu. Sehingga apa? Saya batalkan khiyar. Yaitu dia sendiri yang membatalkan khiyar itu. Setelah akad dia pokoknya saya batalkan. Jadi saya itu benar-benar sudah milih ini. Dan saya siap dengan konsekuensinya saya pilih itu. Nah, akhirnya kalau seperti itu selesai, berarti kamu sendiri sudah membatalkan khiyar kamu. Walaupun kita belum berpisah, maka tetap tidak boleh kembali. Kenapa? Karena dia sudah membatalkan hak dia untuk memilih satu dari dua. Dia kan sudah memilih satu kan, yaitu apa? Tetap lanjut jual beli. Ya, tetap lanjut sampai dan yang lainnya pokoknya tetap dia itu milih itu dan dia siap menjalankan konsekuensinya. Nah, kalau seperti itu berarti dia itu hak khiyarnya batal. Yaitu hak khiyar itu maksudnya hak untuk memilih lanjut atau tidak batal. Karena dia sudah membatalkan sendiri. Kemudian yang kedua, batalnya khiyar majelis itu yang ketiga, ketika mereka berdua itu berpisah. Ketika penjual dan pembeli itu berpisah. Kalau mereka berpisah, maka hak khiyarnya itu hilang. Yaitu hak khiyarnya hilang. Boleh nggak kembali? Nggak bisa. Tidak bisa karena akadnya itu mengikat. Pertanyaan, nah kalau saya keluar sedikit, berpisah sedikit, kembali lagi nanti setelah itu supaya apa? Supaya ya batal khiyarnya itu, supaya dia itu benar-benar itu dia itu apa pastilah itu misalkan, tetap nggak bisa. Tetap tidak bisa. Jadi intinya ketika mereka sudah berpisah, maka mereka itu berarti hak khiyarnya sudah batal. Hak khiyarnya itu batal. Kemudian pertanyaan di sini, terus berpisahnya itu caranya gimana? Berpisahnya itu gimana? Namanya berpisah itu apa? Maka namanya berpisah itu kata para ulama tafarruq bil abdan. Berpisah secara badan. Berpisah secara badan, bukan berpisah secara omongan. Yaitu apa? Badan mereka itu berpisah itu. Nah itu kata Ibnu Hajar, beliau mengatakan Inna bani Umar hamalahu ala tafarruq bil abdan. Abdullah bin Umar itu memahami dinamakan dengan perpisah itu adalah perpisahan badan, bukan perpisahan secara omongan. Kita ngobrol masalah jual beli selesai, deal selesai,
Setelah itu kita bahas masalah yang lain, masalah sarapan tadi makan apa, ini ngobrol yang lain-lain. Sampai ngobrolnya majelisnya lama sekali itu, berjam-jam di sini tuh. Nah, sekarang pertanyaan di sini, kalau dia itu akhirnya nyesel, boleh nggak kembali walaupun sudah ngobrol berjam-jam itu? Tetap tidak boleh kembali. Dia tetap masih boleh kembali. Kenapa? Karena hak khiyarnya masih ada. Jadi yang dinamakan dengan mereka itu berpisah, yaitu berpisah secara badan, bukan berpisah secara obrolan. Pertanyaan, terus berpisah secara badan itu gimana caranya itu? Maka caranya kembali ke adat. Kembali ke adat. Bisa dengan cara keluar dari toko, atau bisa dengan kalau tempatnya itu luas, misalkan di kafe, dengan cara pindah tempat duduk. Kafe misalkan besar, kita dealnya jual beli di situ, kita ngobrol di satu kursi misalkan itu. Selesai, oke. Setelah itu kita pindah ke tempat lain, tempat duduk yang lain, maka itu juga sudah berpisah. Jadi namanya berpisah itu nanti kembali ke adat. Pertanyaan, nah kalau kita ngobrolnya pakai HP, maka dengan ditutup HP-nya berarti itu sudah berpisah. Kalau pakai SMS misalkan, WA dan yang lainnya, ketika sudah deal kemudian setelah selesai nggak ada obrolan lagi, atau dia itu sudah menutup, yaitu layarnya itu ditutup, yang WA-nya dia itu tutup, dia pindah ke aplikasi yang lain, berarti itu sudah dinamakan dengan berpisah. Jadi berpisah itu nanti dikembalikan kepada adat. Secara adat perpisahan kita itu apa? Kalau kita secara adat, ini sudah berpisah ini, berarti kalau sudah berpisah berarti khiyar majlisnya itu sudah batal. Khiyar majlis sudah batal. Kalau sudah batal berarti tidak ada lagi dia itu untuk kembali, nggak boleh. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua, ini secara ringkas, sebenarnya pembahasan panjang sekali ini, tapi saya ringkas-ringkaskan. Kemudian yang kedua, khiyar yang kedua itu dinamakan dengan khiyarus syarat. Apa itu khiyarus syarat itu? Ayyashtaritul muta'aqidani au ahaduhuma muddatan ma'lumatan liimda'il aqdi au fashihi. Dua pihak atau salah satu dari dua pihak memberikan syarat waktu untuk memikirkan apakah dia tetap lanjut membeli atau dia membatalkan pembelian. Nah, itu namanya khiyar syarat. Jadi ada waktu yang ditetapkan. Berapa waktunya? 1 hari, 2 hari, atau 1 jam, 2 jam, atau 1 bulan, 2 bulan, terserah. Itu namanya waktu yang disepakati. Rasulullah SAW bersabda dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Tirmidzi di Sahih Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu berjalan sesuai dengan syarat mereka, persyaratan mereka, perjanjian mereka. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang bisa mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, jadi intinya di sini ketika seseorang itu dia itu akad untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu, maka dia itu diberikan hak khiyar sesuai dengan persyaratan mereka. Jadi kalau mereka itu mensyaratkan, dan syarat itu nanti bebas. Syaratnya itu apa? Misalkan saya tak beli, tak bawa pulang, tapi nanti tak tunjukkan ke istri saya dulu. Kalau nanti istri saya itu setuju, ya kita tak jual, tak beli. Tapi kalau tidak, enggak. Berarti apa maksudnya itu? Syaratnya itu macam-macam, banyak sekali, modelnya apa saja itu. Dan ya jadi intinya apa? Ketika dia itu sudah akad, dia meminta tenggang waktu untuk melangsungkan jual beli atau untuk membatalkan. Itu namanya dinamakan khiyarus syarat. Dan khiyarus syarat ini harus menetapkan waktu yang pasti. Jadi syaratnya itu kata para ulama harus maklum. Khiyar syarat itu harus maklum. Maklum itu jelas waktunya kapan yang disepakati. Sehingga nanti tidak boleh orang itu mengaitkan dengan sesuatu yang nggak jelas. Misalkan, Pak, saya mau beli HP-nya ya, tapi nanti tak lihat-lihat dulu itu. HP-nya dibawa itu. Lah kapan? Sampai kapan gitu? Sampai kapan? Maka tidak bisa dikaitkan waktunya itu dengan sesuatu yang nggak jelas. Sampai turun hujan, atau sampai misalkan saya dapat uang. Kapan dapat uangnya kamu kan gitu? Atau sampai apa saja lah misalnya. Atau sampai istri saya ridho. Ridhonya kapan istrinya itu? Nggak bisa itu. Harus tetapkan waktunya. Nah itu Rasulullah mengatakan di dalam hadis Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Imam Muslim,
Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah itu beliau pernah datang ke Madinah, wa hum yuslifuna fi thimari sanata wa sanatain. Dan mereka itu biasa mengadakan akad salam. Salam itu kan uangnya kontan, barangnya itu nanti. Barangnya kan nanti pengadaan, itu namanya salam. Tapi salamnya itu sampai 2 tahun, 3 tahun, sampai nggak jelas gitu. Yang penting apa? Nanti kalau masa panen, lah panennya kapan gitu. Maka Rasulullah mengatakan, man aslafa fitamrin, siapa yang mengadakan akad salam terhadap kurma, fal yuslif fi kailin ma'lum, hendaknya harus jelas takarannya berapa, waznin ma'lum, ukurannya berapa, ila ajalin ma'lum, demikian juga waktunya. Maka kata para ulama, khiyar syarat itu tidak sah kalau tidak ada batasan waktu yang jelas. Sehingga batasan waktunya itu berapa? Mau sehari, mau 2 hari. Misalkan saya beli motor misalkan ya, atau beli mobil atau apa saja. Saya bilang, Pak, ini tak beli, tapi saya minta khiyar syarat. Yaitu saya bawa pulang, saya pengen tunjukkan ke istri saya. Saya pengen tunjukkan ke istri saya, nanti biar istri saya coba. Kalau sudah muter-muter, pokoknya saya berikan waktu 2 hari. 2 hari untuk mencoba. Kalau nanti istri saya cocok, saya beli. Tapi kalau tidak, saya nggak jadi beli. Tapi harus jelas, kapannya itu harus jelas. Kapannya apa? 2 hari. 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari, baru saya itu kembali ke, Pak, nggak jadi itu. Nggak, ini sudah 2 hari itu. Persyaratan kamu kan 2 hari mintanya itu. Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 2 hari, hitungan sejak kapan? Sejak deal akad. Persyaratan itu mulai disepakati, maka dihitung 2 hari. Mulai dari situ. Lebih sedikit, baru dia ngabarin nggak jadi, maka nggak boleh. Tidak boleh. Misalkan lebih dari 1 jam, dia kata, oh Pak, nggak jadi itu, istri saya barusan nggak cocok dengan mobil itu gitu. Nggak bisa. Ini sudah 2 hari. Walaupun lebihnya apa? Lebihnya 1 jam, maka tidak dibolehkan. Jadi mulainya apa? Mulainya sejak akad dihitungnya itu. Akad bahwasanya dia itu mendapatkan khiyar syaratnya itu 1 hari misalkan. Ada di situ dihitung. Bukan berpisahnya mereka. Walaupun mereka sudah sepakat, setelah itu ngobrol 2 jam, setelah itu apa? Minta 1 hari. Berarti 1 hari itu kan 24 jam itu. Maka 24 jam itu dihitung sejak ada kesepakatan. Bukan dihitung sejak mereka itu berpisah, bukan, tapi ketika mereka itu sepakat. Kemudian dalam khiyar majlis ini, jadi dalam khiyar majlis, kalau seandainya mereka itu setelah khiyar syarat ini, mereka itu mensyaratkan, kemudian mereka itu sepakat misalkan, Pak, ya saya sepakat, tapi misalkan saya minta keringanan ini dan yang lainnya itu. Maka kalau seperti itu nanti tinggal si penjual itu memberikan atau tidak. Kalau memberikan, itu namanya diskon. Boleh nggak diskon itu? Boleh. Diskon itu boleh. Itu namanya tanazzul anil huquq. Saya itu turun dari hak saya. Misalkan ini, Pak, saya coba. Ya, kalau sudah saya coba 1 hari, nanti saya kabarkan. Udah, coba Pak, bagus, enak itu. Tapi saya minta diskon lah Pak itu. Ya nggak apa-apa itu, tak diskon lagi itu, nggak apa-apa itu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Itu namanya tanazzul anil huquq. Dia turun dari hak yang dia itu sebenarnya itu berhak untuk mendapatkan tunai. Setelah itu dia itu menggagalkan tunai karena dia itu memberikan keringanan. Nggak apa-apa, itu hukumnya boleh. Kemudian kita masuk khiyar yang ketiga. Ini saya bahas ringkas-ringkas masa ini supaya paham sedikit. Kalau nanti kita mau lebih detail, kita butuh waktu. Mungkin 1 khiyar bisa dibahas panjang sekali itu. Kemudian khiyar yang ketiga itu namanya khiyarul ghabn. Khiyarul ghabn. Apa khiyarul ghabn itu? Ayyugharriral ba'iul mushtariya taghriran fahishan. Seorang penjual menipu harga kepada pembeli dengan jarak atau penipuan yang sangat kelihatan sekali lah itu. Maksudnya itu sangat fahish. Fahish itu ketara, bedanya itu jauh. Maka seperti ini, pembeli kalau dia itu tahu harga pasar, dia itu boleh memilih 1 dari 2, melangsungkan jual beli atau batal. Namanya ghabn, dinamakan dengan ghabn. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya haram kalau seandainya sampai dia itu tertipu. Lah ghabn ini, nanti ghabn tipuan harga itu nanti ada 2. Yang pertama dinamakan dengan ghabn fahish. Yaitu ghabn itu perbedaan harga itu terlalu jauh lah gitu.
terlalu jauh sehingga secara budaya kita ini nggak masuk akal gitu. Maksudnya ini tipuan nyata kalau seperti ini tuh. Contohnya misalkan saya beli mobil, saya beli misalkan dengan 100 juta, ya karena saya nggak tahu harga itu. Untuk ngomong ini itu harga bagus, ini, ya udah saya belilah 100 juta itu. Tiba-tiba saya lihat pasar, kemudian saya lihat harga pasar, harga orang-orang yang beli itu harganya cuma 70 juta. Selisihnya apa? 30 juta selisihnya itu. Aduh, ini saya ketipu ini, seperti ini harganya jauh sekali gitu. Nah kalau seperti ini hukumnya fahish. Maka dia boleh menuntut untuk apa? Untuk nanti akan ada masih berapa yang dia itu, caranya bagaimana nanti kalau dia itu kembali ada. Kemudian kedua, hukum yang ringan, yang tidak fahish, yaitu yang kecil sekali lah jalannya, cuma 10.000, 5.000, 100.000 gitu jalannya itu. Harganya tinggi, misalkan mobil jutaan, selisihnya cuma berapa lah itu. Bagi kita itu budaya kita nggak apa-apa lah, cuma segitu kan itu. Kalau kembali kepada budaya itu kayak nggak apa-apa, orang biasanya itu cuma segitulah itu. Nah, ketika cuma segitu, berarti itu namanya ghoben yang kecil, prosentasenya itu kecil. Baik, kalau seperti itu nggak ada masalah kalau seperti itu. Nah, contohnya bagaimana ghoben ini? Nanti seringnya ghoben itu pada 3 gambaran. Ghoben itu biasanya pada 3 gambaran. Yang pertama, talaqi ruhban, yaitu jual beli dengan sistem talaqi ruhban. Apa talaqi ruhban itu? Talaqi ruhban itu orang dari kampung bawa barang untuk dijual di pasar. Setelah itu di tengah jalan dijegat sama orang. Wes Pak, nggak usah capek-capek kamu itu bawa ke pasar. Belum tentu nanti laku juga itu. Wes gini aja tak belilah itu 1 kilo sekian. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, ini orang nggak tahu harga pasar berapa itu. Itu namanya talaqi ruhban, dinamakan talaqi ruhban. Apa namanya kalau di yang itu? Jadi orang-orang yang biasanya nyegat orang di luar pasar, orang-orang kampung yang bawa barang dagangan mau ke pasar itu dijegati sama mereka, itu banyak itu. Biasanya seperti itu. Daripada capek-capek bawa ke pasar jual, tak beli di sini aja Pak itu. Akhirnya ketika dia masuk pasar, masya Allah itu harganya sekilo itu mangga itu harganya sekian gitu loh. Saya tadi dibeli cuma segini itu, nggak terima saya itu. Nah itu namanya dinamakan dengan ghoben kalau seperti ini. Ini namanya ghoben. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka maka dia itu penjual itu yang tadi talaqi ruhban itu dia diberikan pilihan untuk membatalkan jual beli, nggak jadilah. Ini terlalu jauh jalannya kalau seperti ini, atau dia tetap menjalankan jual beli, nggak apa-apa lah, cuma segitu nggak apa-apa, selisihnya sedikit lah itu. Itu berarti dia diberikan pilihan untuk melangsungkan jual beli atau dia itu membatalkan, boleh, dua-duanya boleh. Kemudian yang kedua, gambaran yang kedua itu contohnya ketika najash, jual beli najash. Ini banyak istilah-istilah yang masih istilah-istilah baru, nggak apa-apa karena kita belajar fikih muamalah seperti itu. Najash itu apa? Najash itu orang menawar barang tinggi padahal dia tidak mau membeli. Tujuannya supaya sebelah saya itu tertarik untuk membeli dengan harga tinggi gitu. Apa itu? Biasanya penjual jamu itu yang disasar itu kan korbannya cuma berapa orang saja itu. Hampir semua itu oknum semua itu mereka itu. Oh ini saya berani jual memberi sekian. Oh saya sekian. Orang yang dia itu pengennya membeli itu harganya 15.000 karena ini mau 50.000, ini 70.000 kayak hebat lah seakan-akan itu. Akhirnya yaudah saya mau beli 100.000 gitu. Nah itu jual beli yang seperti ini, yaitu orang itu menawar dengan harga tinggi padahal dia itu tidak mau membeli. Tujuannya apa? Mengelabui saya yang ikut di situ itu. Akhirnya saya nanti menawar dengan harga tinggi karena tertipu dengan orang-orang yang oknumnya dia sendiri itu, oknumnya penjual. Itu dinamakan dengan najash. Kalau seperti ini maka kita diberikan hak khiyar. Berarti kalau kita tertipu kita diberikan hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau kita itu tidak. Kemudian yang ketiga, contoh macam yang ketiga itu, ini jual beli yang ghoben, yaitu masalah harga. Kita mendapatkan tipuan dalam masalah harga. Itu jual beli yang mustarsil. Mustarsil itu apa? Orang nggak tahu harga, baik penjual maupun beli nggak tahu harga dia itu. Setelah itu menjual barangnya, harganya berapa? Tak beli sekian, yes. Saya nggak tahu harga sama sekali, saya orang awam lah di bidang itu gitu. Saya nggak tahu harga. Setelah itu apa? Setelah lama-lama baru saya tahu harganya. Oh ini rupanya mahal ini barang seperti ini tuh. Baru tahu saya itu.
Nah, itu namanya mustarsil. Bagaimana kalau seperti ini? Maka nanti dilihat. Kalau kemungkinan dia itu sebenarnya tahu pasar, harga pasar, barang itu sebenarnya mahal, kok dia itu menjual dengan harga seperti itu, maka khiyar nggak ada lagi. Tapi kalau dia itu benar-benar orang awam, nggak tahu apa-apa gitu, dapat warisan dari orang tua, barang di rumah nggak dipakai di gudang, wes jual saja lah itu. Rupanya itu harganya mahal sekali itu harganya itu. Ya gimana lagi, kita nggak tahu harga kan itu, kita nggak tahu barang itu kan itu. Itu namanya mustarsil. Dinamakan mustarsil. Orang seperti ini jual beli karena harga, yaitu kita tertibkan harga, maka mereka itu boleh memilih untuk melangsungkan jual beli atau tidak. Tapi mereka tidak punya hak untuk arish. Ini apalagi istilah ini banyak istilah ini. Namanya arish. Arish itu apa? Arish itu nanti yang tadlis. Yaitu apa? Arish itu uang sebagai tambahan. Nanti akan saya jelaskan. Kalau di situ nggak ada. Jadi tidak boleh mengatakan oh, saya ketipu di sini, udah saya minta uang lagi gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Pilihannya cuma dua. Kamu mau seperti itu atau batal. Ya paham ya? Kalau irish itu nanti, kalau irish itu kalau barang, cacat barang. Kalau cacat barang itu ya, tapi kalau masalah harga nggak boleh. Tidak ada namanya hak irish, nggak ada. Ini bisa dipahami ya, paham ya? Paham nggak ini? Ini kalau saya tambah nanti semakin banyak ini. Ya, yang penting khiyarnya saja. Anda pahami khiyarnya, nanti akan datang itu. Irish itu apa itu? Irish nanti saya jelaskan nanti. Karena irish itu nanti dalam masalah khiyar tadlis. Dan aib bukan dalam masalah khiyar ghaban. Kalau ghaban itu kalau masalah harga, kita itu tertipu masalah harga, istilahnya seperti itu. Kemudian kita baru tahu setelah akad itu selesai itu, maka kita itu diberikan hak untuk melanjutkan jual beli atau tidak. Pilihannya cuma itu. Melangsungkan jual beli atau tidak. Pilihannya kita seperti itu. Kalau kita mengatakan enggak, saya tetap tak beli, tapi saya minta irish ganti rugi, nggak bisa, nggak bisa ganti rugi, nggak bisa. Ganti rugi itu kayak uang sebagai ganti lah, gitu. Karena saya tertipu, nggak bisa. Ganti rugi nggak boleh dalam bab ini. Yaitu pilihannya cuma dua, antum lanjut jual beli atau batal. Kemudian ke jam berapa ini? Masya Allah. Khiyar tadlis. Khiyar tadlis itu apa? Tadlis itu kitmanu aibi sil'ati anil mushtari, menutupi cacat barang dari penglihatan pembeli. Jadi barang itu ada cacatnya, kemudian saya tutupi. Nah, menutupi cacat barang itu nanti ada dua. Kata para ulama itu ada dua. Yang pertama, barang itu ada cacat yang merusak harga. Harganya bisa jatuh, kemudian saya poles. Sehingga seakan-akan apa? Cacatnya itu nggak ada. Jadi kalau ini murni menutupi cacatnya. Atau yang kedua, barang ini sebenarnya itu sudah yang nggak cacat, itu bukan cacat itu. Tapi kalau seperti itu harganya rendah. Akhirnya apa? Saya poles supaya harganya tinggi itu. Ya paham ya? Bedanya. Kalau tadi ada cacat yang membuat harganya jatuh, setelah itu cacatnya saya tutup. Ini yang pertama. Yang kedua, ini barang nggak cacat gitu. Cuma karena barang mungkin catnya lama, mobil sudah catnya sudah lama gitu. Akhirnya apa? Saya perbaiki lagi catnya supaya harganya tinggi misalkan itu. Atau mobilnya saya bersihkan dalamnya itu, dibersihkan, kemudian dicat dan yang lainnya bagus supaya harganya itu bisa berlipat-lipat gitu. Nah itu tadris yang kedua, yaitu tadris untuk menaikkan harga. Sebenarnya harganya nggak ada masalah, barang nggak cacat, cuma barangnya itu kalau dengan seperti itu harganya bawah. Akhirnya bahwa kita cat ulang kita ini harganya sampai bisa berlipat-lipat gitu. Nah itu termasuk tadris juga. Kemudian tadris itu kata para ulama, nanti tadris itu bisa dengan perbuatan. Contohnya misalkan perbuatan itu apa? Sapi, saya menjual sapi perah. Saya mau jual, caranya bagaimana? 3 hari nggak saya peras. Saya bawa ke pasar, orang lihat, masya Allah besar sekali kantong susunya itu. Orang tertarik semua kan itu. Akhirnya mereka beli, bawa ke rumah, diperas, besoknya keluarnya sedikit itu. Nah, rupanya 3 hari nggak diperas, berarti saya tertipu. Nipunya dengan apa? Dengan dia itu berbuat seperti itu. Atau sapinya digelonggong gitu. Dan banyak kayak itu, gelonggong, yaitu mulutnya dimasukkan air banyak sampai kelihatan besar sekali, gemuk sekali itu. Ini kan berarti tadlis seperti ini. Atau tadlis itu dengan ucapan berdusta, bersumpah, demi Allah ini barang itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, padahal semuanya dusta. Nah, itu namanya tadlis. Terus bagaimana kalau tadlis itu? Tadlis hukumnya haram.
Hukumnya haram kalau seandainya saya memberi barang dan saya tahu setelah akad baru saya tahu gitu cacat barang yang ditutupi, maka terus bagaimana saya? Maka seperti yang termasuk tadlis itu seperti apa? Seperti kita itu menempelkan merek palsu, itu tadlis juga itu. Misalkan celana jeans misalkan itu kita sendiri tapi akhirnya kita kasih merek terkenal tempel di situ, atau apa saja kasih merek sendiri, mereknya tipuan semua itu supaya apa? Orang itu membeli tertarik karena mereknya gitu. Nah, itu semuanya tadlis. Kalau saya misalkan tertipu setelah akad baru saya tahu kalau saya itu tertipu gitu karena ada cacat barang yang ditutupi, maka saya itu diberikan nanti pilihan, beberapa pilihan. Yang pertama, kamu melangsungkan jual beli dan ngalah, terus nggak apa-apa lah itu daripada ribut gitu, ya wes nggak apa-apa, tapi hukumnya haram bagi dia. Atau yang kedua, saya boleh minta irsh. Nah, di sini ada namanya hak irsh. Apa itu irsh? Irsh itu nanti takar. Ini barang ini kalau dia nggak punya cacat harganya berapa? Harganya misalkan 100 juta mobilnya itu. Dengan cacat seperti ini bekas tabrakan harganya berapa? Nanti taksir sama orang. Oh ini harganya 80 juta. Berarti selisihnya itu 20 juta. 20 juta kan selisihnya. 20 juta berarti sudah 20%. Selisihnya 20%. Kamu tadi bayarnya berapa itu? Jadi oh saya tadi bayarnya seperti ini. Tinggal nanti dihitung. Ada hitungnya. Berarti itu namanya ganti rugi. Enggak, saya beli, tetap saya beli, tapi saya minta ganti rugi ya itu. Saya dapat uang lagi itu. Saya mana duit lagi minta itu untuk ganti rugi. Ini cacat seperti ini kan gitu. Nah, itu namanya dinamakan uangnya itu namanya irsh. Paham ya uang seperti ini. Jadi ini barang ini kalau nggak ada cacat harganya segini. Tapi gara-gara ada cacat itu harganya cuma segini. Nah, saya tahunya itu ketika sudah akad sudah saya bayar 100 juta. Setelah itu tahu kalau itu ada maksudnya itu ada cacatnya itu, maka berarti cacatnya itu 20%, maka 100 juta yang sudah saya bayarkan 20% berapa dikurangi, berarti selisihnya kan 20 juta itu 20 juta kurangi 20% itu berapa? Berarti itu nanti saya dapat itu. Misalkan 5 juta ini untuk kamu, ya wis ini 5 juta tak gunakan untuk memperbaiki cacat barang, itu namanya itu uang ini namanya irsh, dinamakan dengan irsh. Pertanyaan lagi, kalau seandainya saya beli sapi tadi, saya beli sapi, oh sapi itu kantong susunya besar sekali, wah mantap ini saya itu beli sapi ini. Setiap hari mungkin ini kalau dilihat kayak gini setiap hari mungkin 5 liter ini kayak gini, oke tak beli. Sudah diperas, besoknya keluarnya cuma 1/2 liter gitu. Aduh ini kayaknya sapi saya tertipu ini. Besoknya lagi kita tunggu lagi kasih makan banyak, keluarnya cuma 1/2 liter juga itu. Saya tertipu ini. Bagaimana? Kembalikan. Tetapi karena saya sudah minum susunya itu, kan tadi sudah saya minum susunya atau saya jual susunya itu, maka saya mengembalikan sapi ditambah dengan 1 sok kurma. Kalau kita nggak ada kurma ya kita ngambil kasih beras, berapa liter beras ini sebagai ganti akan susu. Kecuali kalau susunya itu baru diperas masih bagus, ya susunya kembalikan. Saya nggak boleh ngambil susunya itu. Saya ngambil susunya berarti saya mengganti dengan beras. Kalau di kita pakainya beras, kalau di Arab kalau zaman Rasulullah itu pakainya kurma. Itu namanya khiyar tadlis. Berapa Syekh? Mungkin sampai di sini ya. Maksudnya yang lain sudah tergambar lah tadi secara ringkasnya itu sudah tergambar. Nggak apa-apa, ini mungkin namanya orang belajar itu seperti itu. Terkadang awal kali kita dengar istilah itu muter apa gitu. Orang belajar itu kayak gitu. Kita belajar kayak gini itu, saya belajar khiyar syarat itu setelah melalui sekitar 3-5 kitab itu baru paham itu. Oh kayak gini rupanya. Awal kali belajar itu cuma ustadznya ngomong, diem tok dia, nggak terbayang sama sekali itu. Namanya orang belajar itu. Nanti kalau diulang lagi, kita baca lagi, kita dengar di YouTube misalkan, oh yang disampaikan ustadz itu kayak gini maksudnya. Tapi masih belum paham sekali lah itu, diulang lagi. Ini apa? Sekarang paham namanya dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Dan khiyar itu ada macam-macam. Minimal kita tahu khiyar itu apa, itu sudah alhamdulillah itu. Ya, alhamdulillah. Nanti rinciannya biar kita paham, ya kita belajar lagi, diulang lagi. Nggak bisa kita belajar sekali langsung paham 100%, nggak bisa. Kita belajar sekali dapat istilah-istilah seperti ini, kita paham 25% saja itu udah alhamdulillah itu. Nanti belajar lagi, ulang lagi pembelajaran. Nanti
naik ke 50%, alhamdulillah lagi. Belajar lagi, diulang lagi, sampai terkadang kita belajar itu sampai berkitab-kitab. Itu baru paham. Kita belajar warisan itu ya, saya dulu belajar warisan itu. Karena di Indonesia nggak pernah belajar warisan saya dulu. Diaman. Belajar warisan sekali cuma bengong doang itu. Nggak tergambar. O-nya saja nggak keluar gitu. Oh, nggak keluar O-nya itu. Cuma bengong, apa yang disampaikan sama Syekh kita ini nggak paham sama sekali itu. Tapi apa? Sabar, kata Syekh, sabar saja. Lewati aja. Antum paham nggak paham, jalan terus itu. Akhirnya apa? Yaudah kita lewati sama Syekhnya itu sampai selesai kitab. Kata Syekhnya kita ulang lagi dari awal. Kita ulang dari awal. Oh, kayak gini. Oh, kayak gini. Oh, O-nya itu baru dapat itu ketika belajar kedua kali. Setelah apa kata Syekh, gimana? Mungkin nggak? Kalau belum mungkin kita ulang lagi itu. Ulang lagi Syekh itu, diulang lagi. Ah, paham Syekh, udah paham. Paham itu. Akhirnya apa? Setelah itu baru naik ke kitab berikutnya. Kitab berikutnya wes gampang itu, karena pondasi awal itu tasawur itu penggambaran masalah dulu itu paham itu. Dan itu butuh waktu lama. Itu biasanya kita belajar satu kitab pertama itu bisa berkali-kali. Terkadang sampai 5 kali kita belajar. Baru setelah itu baru O-nya itu keluar gitu. Oh kayak gitu itu baru itu. Jadi nggak apa-apa, minimal kita istilah-istilah itu paham, karena terkadang istilah ini nggak ada di Indonesia gitu. Susah kita cari istilah Indonesia itu susah gitu. Minimal kita itu paham istilahnya ini, itu sudah alhamdulillah. Nanti kita belajar lagi, diulang lagi pembelajarannya supaya kita paham ikhtiyar itu apa. Ya sampai di sini. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.